Hontu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 1 Yamakawagga, syair berpasangan, Gata 3, 4, dan 5. Akocimang awadimang ajinimang aha sime ye tang upanayanti werang tesang nasamati, yang artinya ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Akocimang awadimang ajinimang aha sime ye tang na upanayanti werang tesu pasamati, yang artinya ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian akan berakhir. Nahi we re nawe ra ni samanti dakuda canang awe re naca samanti sadhammo sanantano, yang artinya kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Sabhe satha bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soki Hontu Namo Buddhaya. Suki Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para pemirsa umat Buddha dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai mimbar, mari kita awali dengan kita melafalkan Pubbaba Gana Makara. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pemirsa umat Buddha dimanapun Anda berada, berbahagia sekali saya Didi Dharma akan memandu mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan
Semoga saya menjumpai para pemirsa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini hadir bersama kita yaitu Bapak Sacha Handika. Nama budaya Pak Sacha? Nama budaya Pak Dedi. Beliau adalah penyuluh agama Buddha yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Dan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu bagaimana bahaya kebencian. Di awal tadi kita semua menyimak lantunan ayat suci Dhammapada yang menyatakan bahwa kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian itu akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau dengan mengembangkan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Para pemirsa, kalau kita melihat kondisi saat ini, fenomena saat ini, kita bisa melihat di sekitar kita melalui media sosial adanya ujaran-ujaran kebencian. Adanya poster-poster yang menyuarakan kebencian. Poster-poster yang menyuarakan anti kedamaian atau intoleransi. Nah, tentu hal ini sangat penting. Nah, kita akan kupas bagaimana bahaya kebencian ini dengan narasumber kita. Pak Sacha, Ya Pak Dedi. sebenarnya apa tujuan kita atau apa sebenarnya esensi kita mengangkat tema ini? Apakah sangat urgent sekali bagi kita di tengah-tengah globalisasi ini terkait dengan bahaya kebencian ini? Ya, jadi kenapa topik ini yang ingin saya bahas ya? Karena kita melihat di era saat ini ya, seperti disampaikan oleh Pak Dedi ya, banyak sekali ujaran kebencian yang terjadi ya. Bahkan sekarang ya di dunia itu ada di beberapa negara terjadi perang antar negara ya. Sehingga melalui kesempatan ini ya, maka kita perlu menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dari kebencian ya. Dengan menyampaikan hal ini ya, maka masyarakat mengetahui bahwa kebencian itu akan berdampak ya atau merugikan diri kita sendiri ya, akan juga merugikan orang lain ya. Saya rasa ini yang sangat urgent ya. Bahkan juga berdasarkan data yang saya cari ini Pak Dedi ya, bahwa di pemilu ya itu juga terjadi ujaran kebencian yang sangat tinggi, khususnya di negara kita di Indonesia Pak Dedi. Iya. Nah, berdasarkan itu maka saya merasa tertarik untuk membahas tentang bahaya dari kebencian atau intoleransi ini. Baik para pemirsa, ini penting sekali tema kita pada hari ini. Lalu apakah ada kata spesifik atau ada istilah khusus konsep kebencian di dalam agama Buddha itu? Seperti apa kebencian di dalam agama Buddha itu? Ya, para pemirsa mimbar agama Buddha dimanapun berada, ya, bahwa menurut ajaran Buddha atau di dalam bahasa Pali, kebencian itu adalah dosa. Ya, mungkin kata dosa ini bagi masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing Pak Dedi, ya, karena di masing-masing agama ada kata dosa. Namun di dalam agama Buddha, dosa kebencian itu di dalam agama Buddha disebutkan sebagai kebencian. Kalau kita melihat kan ini kan memang ya, semua orang ingin hidup damai, ingin hidup bahagia. Mungkin di dalam literatur Buddhis, mungkin di dalam kitab suci, apakah ada kupasan terkait istilah kebencian ini spesifik di dalam agama Buddha, di dalam apa kira-kira itu terdapat? Mungkin bisa jelaskan kepada para pemirsa kita. Ya, jadi di dalam kitab suci itu ya, saya temukan di dalam Abhidhamma ya, di dalam kitab suci Abhidhamma itu bahwa ada nama lain sebenarnya Pak Dedi
dari yang biasa diketahui oleh umat Buddha, yaitu kebencian. Nama lain dari kebencian itu di dalam agama Buddha, ya, selain dosa, ya, adalah patiga, ya. Nah, apa sih patiga ini, ya? Patiga itu adalah keadaan batin yang ingin menghancurkan objeknya walaupun hanya secara mental, Pak Dedi, ya. Nah, jadi itu nama lain dari kebencian. Kebencian ini pun para pemirsa memiliki komponen-komponen, ya. Jadi komponen-komponen kebencian, ya, menurut ajaran Buddha itu ada 3, Pak Dedi, ya. Jadi yang pertama itu adalah perasaan duka cita, ya, atau dalam bahasa Palinya itu dosa wedana, ya. Kemudian yang kedua itu adalah patiga, ya, patiga. Kemudian yang ketiga itu kebencian itu bisa terjadi dengan dorongan atau tanpa dorongan, gitu. Iya, sangat menarik sekali. Nah, saya pernah membaca juga di beberapa literatur di Abhidhamma, ya, ada kesadaran pikiran kita yang diliputi oleh kebencian, ya, dosa, ya. Kusala cita 12, ya, ada kebencian, ada keserakahan, dan ada kebodohan batin. Nah, sejauh ini apakah kita bisa ini, saudara Sacha, Pak Sacha, kita bisa mengetahui enggak kadar, ya, atau bobot kebencian yang ada pada diri kita? Bisa enggak kita ketahui, oh, saya sekian kebencian saya, sekian persen, oh, sekian persen kebencian saya sudah tinggi. Bisa enggak kita mengetahui akan hal itu kira-kira? Ya, berkenan dengan bobot, Pak Dedi, mungkin kita nggak bisa mengukur dengan beberapa persen, ya. Tetapi dalam kitab suci kita, ya, di dalam Anguttara Nikaya, ya, di dalam Leka Sutta, Buddha memberikan 3 perumpamaan, Pak Dedi. Yang pertama itu perumpamannya adalah orang yang seperti garis yang digoreskan di batu, Pak Dedi. Nah, apa maksud dari perumpamaan ini, ya? Orang yang seperti garis yang digoreskan di batu. Orang yang seperti garis yang digoreskan di batu adalah orang yang sering marah. Dan kemarahannya ini berlangsung lama, ya. Jadi seperti halnya garis yang digoreskan di batu tidak cepat terhapus oleh udara ataupun air, Pak Dedi. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama ini kebencian atau kemarahannya ini sangat tinggi, ya. Bahkan kalau sudah terjadi, ya, sulit untuk melupakannya, ya. Misalnya marah dengan seseorang, ia sangat sulit untuk memaafkan, ya. Ia bahkan nggak punya meta, gitu, ya. Ia seorang pendendam. Itu yang pertama. Kemudian Buddha memberikan perumpamaan yang kedua, yaitu orang yang seperti garis yang digoreskan di tanah, ya. Nah, orang yang seperti garis yang digoreskan di tanah ini, ya, dia sering marah, tetapi kemarahannya ini tidak bertahan lama, Pak Dedi. Nah, seperti halnya garis yang digoreskan di tanah itu cepat terhapus oleh udara, ya, cepat terhapus oleh air. Nah, jadi kalaupun ia marah, ya, tapi kemarahannya ini tidak berlangsung lama, mungkin 1 jam setelah itu dia tidak marah. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang seperti garis yang digoreskan di air, ya. Nah, orang yang seperti garis yang digoreskan di air ini, ya, meskipun seseorang berkata kasar kepadanya, ya, berkata dengan tajam, ya, kepadanya, ya, ia tetap bersahabat dengannya, ya, bergaul dengannya, ya, menyapa lawannya, ya. Nah, untuk kualitas yang ketiga ini tentu mungkin sudah dicapai oleh orang-orang yang misalnya seperti bodhisattva, ya, atau juga orang yang di dalam agama Buddha itu kita mengenal, Pak Dedi, ya, tingkat-tingkat kesucian, ya. Jadi berdasarkan literatur yang saya baca, orang yang udah nggak bisa marah itu adalah anagami, sakadagami, dan arahat, ya, gitu. Tetapi kalau sotapanna masih bisa. Nah, sebenarnya kita juga bisa memiliki kualitas mental, kualitas hati seperti yang perumpamaan yang pertama, seperti orang yang digaris di air, ya. Meskipun orang marah kepada kita, ya,
kemudian kita nggak membalasnya. Nah, kualitas hati yang seperti itu juga sebenarnya ada di dalam diri kita, ya. Itu. Tetapi ya mungkin di dalam waktu tertentu tidak bisa bertahan lama lah, Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Saja atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada, kalau saya menarik kesimpulan ya, jadi ibarat kita menulis di atas batu itu dia akan lama sekali hilangnya tulisan kita. Tetapi kalau kita menulis di atas pasir, tanah, kita usap, dia akan hilang. Tetapi kalau kita menulis di atas air, sekejap langsung bisa hilang. Nah, artinya bahwa kadar kebencian kita itu tergantung kita. Kadang orang kita pernah marah sekali sampai ingat terus dendam karena mungkin terlalu kesal dan lain sebagainya. Tetapi kadang sesuatu yang kita benci juga sifatnya hanya sebentar dan cepat hilang. Nah, baik para pemirsa, para umat Buddha, lalu kalau kita melihat kebencian ini bisa menghancurkan, ya, Pak Saja, ya, bisa menghancurkan tatanan kehidupan dan juga banyak timbulnya peperangan dan lain sebagainya. Kira-kira sebab apa yang memunculkan kebencian di dalam diri kita ini? Apa sebabnya kebencian itu ada? Iya. Jadi salah satu penyebab munculnya kebencian ini di dalam diri seseorang, ya, menurut pandangan Buddhis, ya, karena tidak ada sati, ya, tidak ada perhatian penuh kepada dirinya, ya, sehingga indera-inderanya ini menjadi tidak terkendali, Pak Dedi, ya. Misalnya ketika kita nih misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, Pak Dedi, ya, ketika kita mendengar sesuara yang tidak enak dari telinga kita, ya, dari situ bisa muncul di mental kita, di batin kita, ya, kebencian, ya. Nah, kalau kita tidak puas hanya di batin kita, ya, kita bisa memukul, ya, atau misalnya dengan kondisi saat ini mungkin bisa dengan senjata misalnya, ya, dengan kemajuan saat ini, gitu. Jadi melalui indera-indera kita, ya, kebencian bisa muncul, kemarahan bisa muncul, ya, tidak hanya melalui telinga kita, tetapi juga melalui mata kita. Misalnya ada objek yang nggak senang nih kita lihat, ya, nggak suka kita lihat, di situ juga bisa muncul kebencian, ya. Contoh yang lain bisa juga muncul dari lidah kita, Pak Dedi, ya. Ketika kita mencicipi misalnya makanan, ya, makanan yang nggak enak, ya. Kadang kita nggak mau menerima, ya. Kita merasa nggak suka, kita merasa benci, muncul kemarahan di dalam diri kita. Mungkin dalam konteks ini mungkin, ya, seperti itu, Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik sekali tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetapi para pemirsa, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa umat Buddha yang berbahagia, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, yang mana tadi sudah membahas tentang bahaya kebencian. Tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Saja bahwa kebencian itu muncul karena adanya kontak. Artinya seperti ketika mata ini melihat kontak, diteruskan sesuatu itu tidak menyenangkan atau jelek atau apa yang kita tuh kurang bagus, maka muncul kebencian. Demikian juga ketika kita mencicipi makanan. Ketika kita makan, masuk ke lidah kita, kita punya rasanya tidak enak, muncul juga kebencian. Itu melalui kontak, lalu pikiran kita akan muncul lagi kebencian. Nah, ini adalah penyebab-penyebab kebencian yang kadang kita sering berasumsi bahwa kebencian itu muncul karena ada orang yang mungkin menghina kita, mengumpat kita.
Tetapi ini lebih dalam lagi Pak Saca ya. Iya. Dari melihat muncul kebencian, dari kita mencicipi muncul ketidaksenangan. Lalu mungkin ada lagi yang lain yang bisa memunculkan kebencian ini. Ya. Jadi tadi udah disebutkan ya bahwa kebencian itu bisa muncul dari kontak antara indera-indera kita ini ya, atau di panca indera kita ya. Dan juga misalnya sentuhan ya kulit kita ya. Kalau mungkin dengan pasangan mungkin nyaman gitu kan, gitu mau gitu. Tapi ketika mungkin bersentuhan yang bukan dengan pasangan atau orang yang nggak disuka ya, di situ juga bisa muncul kebencian Pak Dedi ya. Termasuk di pintu batin kita juga ya, di batin kita ya, secara mental ya juga bisa muncul kebencian. Nah, apa maksudnya yang kalau kebencian atau kemarahan yang muncul di batin kita ya. Jadi di dalam Abhidhamma ini Pak Dedi ya, saya rasa meskipun mungkin banyak yang menganggap bahwa ketika kita berbicara Abhidhamma ya itu sulit, tapi saya menemukan yang membahas tentang dosa mula cita ya, kesadaran yang berakar pada kebencian ya. Di situ ya, bahwa menurut Abhidhamma itu kebencian itu ada yang muncul itu tanpa dorongan, ada yang dengan dorongan Pak Dedi. Nah, maksudnya seperti ini Pak Dedi. Tadi saya bilang bahwa kebencian itu juga bisa muncul di batin kita gitu ya, di batin kita ya. Misalnya kita tiba-tiba marah Pak Dedi, tiba-tiba marah. Itu kan nggak ada pengaruh dari lain, tapi tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, maka itu disebut kemarahan kesadaran ya, yang muncul yang disertai dengan antipati dan tanpa dorongan. Tetapi kalau ketika kita marah ya, dengan dorongan ya, maksudnya itu misalnya orang memaki kita ya, orang mencerca kita ya, kemudian kita marah, maka itu kemarahan yang muncul di batin kita ya, karena ada ejekan tadi gitu ya. Nah, seperti itu Pak Dedi. Jadi kemarahan itu bisa muncul dari apa yang kita lihat yang nggak kita suka ya, kemudian dari objek yang nggak ingin kita dengar, nggak enak gitu kan, itu dari telinga kita, kemudian dari aroma ya, bau-bauan ya. Kadang kan ada juga meskipun diharum parfum nggak kita suka gitu, itu muncul nggak senang, kita marah ya, muncul kebencian. Kemudian juga dari pengecapan kita, dari lidah kita, dan yang terakhir tadi dari batin kita Pak Dedi. Itu. Baik, terima kasih Pak Saca atas penjelasannya, ini sangat mendalam sekali ya. Jadi kebencian itu ternyata banyak. Jadi ketika kita tadi dikatakan oleh Pak Saca, ketika kita bertemu objek yang tidak mengenakan, kita makan. Contohnya, kita mencicipi, rasanya tidak enak. Muncul, ini siapa yang masak ini? Tidak pernah mencicipi, udah muncul kebencian. Yeah. Terus tadi dikatakan juga banyak lagi dari bau. Ini bau apa? Kadang muncul kebencian. Atau kadang tanpa ada sebab ya. Yeah. Jadi kalau kita pulang capek dari kantor, tiba-tiba uring-uringan marah-marah, kadang-kadang kesel, tapi orang di rumah kadang ini marah-marah tidak ada sebabnya, uring-uringan tidak ada sebabnya, mungkin karena kecapean, atau mungkin ada sebab, pulang di rumah tidak ada orang, tidak ada makanan, marah-marah juga, ini juga kebencian ya. Jadi banyak, ternyata kebencian itu banyak ya. Jadi kita hanya berspektif bahwa kebencian itu ditimbulkan oleh orang, tetapi ternyata banyak faktor dari indera-indera kita ini ya. Dari dalam diri. Dari dalam diri kita sebenarnya banyak sekali, dari pikiran kita. Ketika kita melihat objek, menyentuh objek, dan diteruskan, baru muncul persepsi ya, atau kontak dengan pikiran kita. Lalu mungkin ada landasan bagaimana munculnya kebencian ini. Apa sih landasan munculnya kebencian ini? Seperti apa itu? Ya, jadi Pak Dedi ada 9 landasannya. Tapi sebelum ke situ saya perlu menyampaikan seperti ini Pak Dedi. Ya, sebelum saya menjawab ke pertanyaan landasan dari kebencian. Kalau kita
merenungkan ya bahwa apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana indera-indera kita ini kontak dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Ya entah dengan makanan, dengan sentuhan, dengan penciuman ya. Itu ya dan lain sebagainya itu ya. Itu sering kita temukan. Nah, dengan kita membahas seperti ini Pak Dedi ya, diketahui oleh umat Buddha, diketahui oleh masyarakat luas, maka mereka mengerti gitu ya. Mereka jadi paham oh ternyata kebencian itu juga ada saluran munculnya gitu melalui indera kita. Nah, berkenaan dengan landasan dari kebencian Pak Dedi ya. Jadi seingat saya itu ada 9 Pak Dedi ya. Jadi yang pertama itu adalah dia telah menyakiti saya gitu. Jadi ada pemahaman seperti itu, dia telah menyakiti saya ya. Kemudian yang kedua, dia sedang menyakiti saya. Yang ketiga, dia telah menyakiti saya ya. Kemudian yang keempat, dia telah menyakiti sahabat saya ya. Dia sedang menyakiti sahabat saya, dia akan menyakiti sahabat saya ya. Kemudian berikutnya ya, yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu dia membantu musuh saya ya. Kemudian dia telah membantu musuh saya ya. Kemudian dia juga telah dia sedang membantu musuh saya ya. Kemudian yang terakhir dia akan membantu musuh saya ya. Nah, jadi menurut Buddhis ya, hal ini terdapat di dalam Abhidhamma ya. Disebutkan bahwa ada 9 hal ini yang menjadi sebab terdekat munculnya kebencian atau landasan dari kebencian itu ya. Kalau kita ini mungkin dia kayak seperti ada keakuannya ya, kemudian nggak mau menerima gitu. Jadi ada 9 landasan itu Pak Dedi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Saja. Ini sangat mendalam sekali kalau kita simak. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi. Ternyata sumbernya adalah diri kita sendiri ya. Melihat segala bentuk objek dan kontak dengan kita. Lalu bagaimana cara kita mengendalikannya? Apakah orang lain bisa mengendalikan diri kita atau kita sendiri? Di saat misalnya muncul, oh ini akan muncul nih, saya pulang capek, tidak ada orang di rumah, lapar, pikiran saya nanti mulai muncul ketidaksenangan. Kemana nih? Bisa nggak saya mengendalikan seperti itu? Kira-kira bagaimana caranya kita mengendalikan hal itu? Supaya tidak muncul kebencian di dalam diri kita. Supaya kita positive thinking lah. Oh mungkin orang rumah lagi sibuk, pergi ada acara dan lain sebagainya. Atau mungkin ada kegiatan lain sehingga sepi di rumah. Bagaimana kita memunculkan supaya tidak muncul kebencian di dalam diri kita? Itu seperti apa itu? Ya, menurut saya Pak Dedi, yang pertama itu kita harus merenungkan ya, bahwa dengan munculnya kebencian di dalam diri kita ya, dengan munculnya kemarahan di dalam diri kita ya, itu menyebabkan kerugian di dalam diri kita. Kalau kita merasa muncul kebencian, ada kemarahan di dalam diri kita, pasti ada rasa yang nggak enak di tubuh kita, benar nggak Pak Dedi? Benar ya, benar. Ya, kadang di dada kita ya, sesak rasanya ya, sesak ya, gemetar, mungkin juga di badan kita ya. Ada rasa yang berbeda di dalam, tidak plong gitu ya. Di dalam diri kita. Sehingga di awal tujuan kita bahas ini memang kemarahan ini harus kita renungkan sebenarnya karena dia akan merugikan diri kita. Kalau kita menemukan objek seperti yang dibilang Pak Dedi tadi ya, ketika misalnya baru pulang kerja ya, ketemu di rumah sepi, di rumah sepi lapar, ya, tidak ada makanan, lapar, nggak ada makanan ya, maka mungkin yang pertama harus kita lakukan, kita harus merenungkan bahwa ternyata kemarahan ini merugikan saya ya, dan orang lain ya sebagai objek dari kemarahan saya belum tentu dia marah kembali gitu ya, belum tentu dia mau menerima, apalagi
dengan kondisi yang disampaikan Pak Dedi, misalnya gak ada orang nih di rumah. Ya. Nah, kan diri kita sendiri tuh, kita ngomel-ngomel sendiri, ya. Marah-marah sendiri. Nah, itu sebenarnya kebencian ini merugikan diri kita sendiri. Itu yang harus kita renungkan pertama, ya. Ada satu perumpamaan yang pendek, ya. Dibilang bahwa kemarahan itu diibaratkan seperti karat besi yang merusak besi itu sendiri, Pak Dedi. Besi ya. Ya, kalau saya mungkin mengutip dari kata-kata Nelson Mandela ini, ya, Presiden Afrika, Pak Dedi, ya, beliau bilang bahwa seseorang yang marah atau membenci itu seperti ingin, ya, melihat orang yang meminum racun gitu, ya, gitu. Tetapi, ya, sebenarnya racun ini yang membakar diri. Nah, diperumpamakan seperti itu, Pak Dedi. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, Pak Dedi, ya, kita harus mengembangkan sati, ya, kesadaran penuh, ya, terhadap objek yang sedang kita hadapi, ya, agar indera-indera kita ini terkendali, ya, panca indera kita terkendali, ya, hidung kita, penglihatan kita, ya, mulut kita ini, ya, lidah kita, ya, telinga kita, ya, kulit kita juga, ya. Nah, sehingga kemarahan itu nggak meledak gitu, ya, atau nggak muncul di batin kita, ya. Dengan cara apa? Oh, ternyata misalnya anicca, misalnya gitu, ya. Oh, tidak kekal gitu, ya. Kita bisa merenungkan seperti itu. Sebenarnya ada juga hal-hal yang lain untuk biar kita terhindar, ya, dari namanya kebencian atau akar kejahatan yang kedua ini, Pak Dedi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Saja. Para pemirsa, para umat Buddha, menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tetapi kita akan jeda setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, yang mana tema kita pada kesempatan ini adalah bahaya kebencian. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Saja terkait dengan munculnya kebencian. Jadi ketika kita mengalami kebencian, kita harus memiliki namanya perhatian atau kesadaran. Tadi kita sudah mendengar ketika kita pulang kerja, tidak ada orang di rumah, tidak ada makanan, kita harus perhatian. Hari ini di dalam pikiran saya mulai muncul kebencian. Kita menyadari akan mulai muncul kebencian. Kita berusaha untuk tidak mengembangkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Nah, tentu kebencian ini akan berdampak, mempunyai implikasi, ya. Apakah kebencian ini walaupun sekedar kita pikirkan, lalu kita ucapkan dan lalu kita lakukan, ini apakah memiliki dampak terhadap kehidupan kita saat ini atau dalam kehidupan kita yang akan datang, atau mungkin dampaknya terhadap orang lain? Seperti apa itu kira-kira, Pak Saja? Secara umumnya bagaimana bahaya dari kebencian ini? Ya, dari Pak Dedi, pikiran kita, ucapan kita, atau tindakan kita, seperti itu. Ya, jadi kalau yang pertama, misalnya hanya di dalam batin kita nih, kemarahan itu muncul, maka kita bisa berusaha untuk mengurung hanya di dalam batin kita, Pak Dedi. Ya, itu kalau dia muncul hanya di dalam batin kita, ya. Artinya kalau kemarahan ini hanya kita kurung di dalam batin kita, ya maka hanya kita, ya, gak merugikan orang lain. Itu kalau secara mental, Pak Dedi, secara mental, ya, kebencian yang muncul di batin kita saja atau di pintu mental kita, ya. Nah, kalau kita kulik lagi, Pak Dedi, ya, secara hukum karma nih, Pak Dedi, ya, bahwa itu adalah akusala kama, ya, yang muncul di pintu mental, ya. Nah, tetapi kebencian itu juga ternyata, ya, bisa berdampak pada, ya, atau muncul melalui nih lisan kita, Pak Dedi, ya. Jadi
tidak hanya sampai di batin saja ya. Kalau orang yang marahnya sangat-sangat marah ya, bisa saja kemarahannya itu ya, kebenciannya itu melalui ucapannya ya, bahkan juga melalui tindakan. Bisa sebagai efek dari kebenciannya orang bisa membunuh. Tadi kalau di awal itu kita contohkan misalnya perang yang terjadi antar negara ya, bisa perang ya, kemudian bisa membunuh ya, itu. Nah, pencurian juga bisa terjadi Pak Dedi ternyata dengan kebencian ini ya, karena mungkin nggak suka dengan pemilik dari barang tersebut ya, ia bisa mencuri ya. Jadi kemarahan ya atau kebencian ini tidak hanya di batin kita, tapi bisa kita lakukan juga dengan ucapan kita ya, bisa juga melalui tindakan kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bisa membunuh ya, dan melakukan kekerasan ya, atau sikap-sikap intoleransi yang misalnya banyak juga terjadi di negeri kita. Misalnya ada orang yang beribadah nggak suka, dibubarin misalnya, seperti itu ya. Itu juga ternyata masuk di dalam kebencian Pak Dedi ya, karena faktor kebencian ya, bahaya dari kebencian itu ya. Baik, terima kasih Pak Saca. Nah, kalau kita melihat bahwa kebencian ini tidak hanya secara lisan kita ucapkan, jadi ada dari pikiran dan tindakan kita. Nah, apakah ada nggak cerita di zaman Buddha orang hanya berpikir membenci, ada akibatnya? Atau kita bisa melihat mungkin ada fenomena-fenomena, mungkin perbedaan individu, mungkin ada yang wajah tidak rupawan, ada yang rupawan. Apakah itu pengaruh dari kebencian di masa lampau atau perbuatan buruknya di masa kehidupan sebelumnya sehingga sekarang terkondisi sehingga fisiknya menjadi tidak bagus atau tidak rupawan? Apakah itu juga pengaruh dari kebencian? Bagaimana kita menyikapi ini? Ya, jadi ya kita melihat ya, di dunia ini ya, orang lahir dengan rupa yang berbeda-beda ya, postur tubuh yang berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang tinggi ya, ada yang cantik, ada yang tampan ya, bahkan ada yang sangat-sangat cantik ya, sangat-sangat tampan ya. Ternyata itu juga efek dari kualitas hatinya ya. Kalau di dalam kehidupan ini ia sering marah ya, menurut hukum karma ya, seandainya dia meninggal kemudian dia berbuah di kehidupannya yang akan datang, maka ya ia bisa saja terlahir di alam yang rendah ya, bisa di hantu kelaparan ya, bisa juga di neraka. Atau kalau dia terlahir kembali menjadi manusia ya Pak Dedi, dia itu bisa buruk rupa Pak Dedi ya. Itu banyak kita temukan ya, saya lihat sangat relevan dengan teori ini Pak Dedi gitu ya. Bahkan ini juga saya temukan di dalam Cula Kamawibanga Pak Dedi ya. Di situ disebutkan bahwa seorang perempuan ya atau laki-laki yang suka marah ya, pendendam ya, suka membenci ya, tatkala nanti ia meninggal ya, maka itu berpotensi ya, karma buruk itu bisa berpotensi untuk terlahir di alam-alam rendah ya, bisa di neraka, bisa di alam peta atau hantu kelaparan. Nah, ini saya temukan ada satu cerita Pak Dedi ya, di kitab suci kita, yaitu di Petawatu ya. Di situ judulnya Petananda ya. Jadi ada sepasang suami dan istri ya. Istrinya ini sifatnya itu suka marah gitu ya, suka maki-maki lah, dia maki mertuanya ya, maki suaminya ya. Nah, keluarga di rumah itu tidak lepas dari amukan amarah dia gitu ya. Dia nggak punya rasa hormat terhadap mertuanya ya dan suaminya ya. Nah, kemudian singkat cerita Pak Dedi, ia meninggal ya. Nanda ini meninggal ya. Dia meninggal, kemudian dia menjadi hantu kelaparan ya. Dan waktu itu suaminya bertemu dengan dia gitu. Ya kita nggak tahu karena nggak diceritakan lebih lanjut Pak Dedi di Petawatu itu apa yang menyebabkan si
si laki-laki ini bisa melihat gitu, melihat istrinya yang sudah terlahir sebagai hantu ini. Di situ dia tubuhnya telanjang, Pak Dedi, diceritakan seperti itu, ya. Kemudian rambutnya itu panjang, ya, dan berwarna hitam tubuhnya, ya. Giginya dia punya taring begitu, ya, matanya merah. Nah itu akibat dari karena dia sering maki-maki suami dan juga mertuanya, ya. Nah ketika bertemu si Peta ini, ya, tentu muncul sebenarnya kualitas hati yang baik dari suaminya, Pak Dedi, ya. Dia ingin memberikan mantel yang dia pakai ke istrinya ini, ya, yang sudah menjadi Peta ini, ya. Tetapi itu enggak bisa dibilang, ya, bahwa hanya bisa ditolong dengan pelimpahan jasa, Pak Dedi, ya, gitu. Jadi separah itu, ya, dampak, ya, bahaya dari kebencian ini, ya. Kalau kita merujuk dari cerita itu, ya, dia bisa menjadi hantu kelaparan, ya. Kalau kita sering marah dan terlahir sebagai manusia, kita bisa buruk rupa, ya. Kita tidak tampan, kita tidak cantik, ya. Tetapi sebaliknya, Pak Dedi, kalau seorang laki-laki, ya, seorang perempuan, ya, yang tidak marah, tidak suka mencaci maki, ya, kalau dia meninggal nggak terlahir sebagai manusia ini, dia bisa terlahir di alam yang bahagia di surga, ya. Nah, di agama Buddha kan ada banyak sekali sebenarnya surga, ya. Nah, orang bisa terlahir di surga. Kemudian kalau dia terlahir sebagai manusia, maka ia akan terlahir sebagai laki-laki yang rupawan, ya, perempuan yang cantik, ya. Memang kita lihat kesenjangan ini terjadi kan di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya. Kita menemukan mungkin di keluarga kita, ya, teman kita di sekolah, teman kita bekerja, oh kok dia cantik gitu. Ternyata itu kita temukan juga jawabannya, ya, di ajaran Buddha. Ternyata itu akibat dari karma masa lampau yang berbuah yang kita bawa di kehidupan saat ini. Itu Pak Dedi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha, sangat menarik tema kita pada kesempatan ini. Lalu mungkin ada kiat khusus bagaimana supaya kita tidak memunculkan kebencian. Apakah Buddha juga ketika beliau menyampaikan ajarannya, apakah ada yang membenci atau tidak? Lalu bagaimana sikap beliau ketika dibenci oleh orang yang tidak senang dengan dirinya? Apa yang harus dilakukan Buddha waktu itu dan apa bagi kita sekarang pembelajarannya? Apa yang pernah diterima oleh Buddha ketika mungkin waktu itu kan banyak ajaran yang berkembang. Betul. Ada yang membenci ajaran Buddha, tidak senang dengan Buddha. Mungkin ada seperti itu. Bagaimana kita memahami hal itu? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Dedi, ya. Jadi di kitab suci kita itu, ya, di Tripitaka itu banyak sekali kita temukan mau dibunuh, ya. Sang Buddha itu kan mau dibunuh gitu, ya. Kemudian dibuat gajah mabuk juga, ya, mau dibunuh juga dengan gajah gitu, ya. Ya, dipitnah, ya, ada perempuan yang pura-pura hamil kan, ya, si Cinca, ya. Itu, ya. Tapi kalau kita apakah Buddha melawan atau bagaimana? Nah, Buddha di dalam teks-teks kita itu nggak ada dia, maksudnya nggak ada membalas karena memang kualitas seorang Buddha ini nggak ada kotoran batin sudah melenyapkan itu, ya. Malah justru sebaliknya Pak Dedi, beliau memunculkan metta, ya, atau cinta kasih kepada orang-orang yang membencinya, ya, yang memusuhinya, ya. Nah, setelah itu, ya, setelah memberikan pemahaman, meluruskan pandangan yang tadi benci dengan beliau, ya, malah merasa hormat dengan Buddha gitu, ya. Jadi seorang Buddha, para pemirsa, tidak bisa marah, maka pantas mungkin di teks-teks kitab suci kita nggak kita temukan, ya, ada Buddha marah kembali gitu, itu nggak ada Pak Dedi, ya. Sebaliknya malah dia penuh metta, ya, tidak membalas dendam. Nah, ini yang harus kita teladani. Terima kasih Pak Saja atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha yang berbahagia, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik
Para pemirsa, para umat Buddha yang berbahagia, kita akan kembali melanjutkan mimbar kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang menyatakan bahwa ketika zaman Buddha, ketika beliau dihina, dihujat, dicaci maki, tetapi beliau tidak membalas hujatan itu. Tetapi sebaliknya Buddha mengembangkan cinta kasih. Nah, kita sebagai umat manusia tentu setiap hari kita pasti akan mengalami namanya hujatan, cacian, makian dari orang-orang yang tidak senang dengan diri kita. Nah, kalau kita menganalogikan, kalau kita ingin memberi sebuah kado kepada orang lain tetapi tidak diterima, maka itu akan kembali kepada diri kita. Artinya kalau ada orang yang menghina kita, tidak komentari, tidak gubris, kita abaikan, kembali kepada dirinya sendiri. Nah, Pak saja. Lalu ini setelah kita tadi membahas banyak tentang kebencian, sebab kebencian, lalu bagaimana kita cara mengatasi kebencian ini? Karena kita kadang tidak menerima sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Ada faktor luar yang membuat kita tidak menerima akan hal itu. Bagaimana cara kita mengatasi kebencian yang ada pada diri kita? Misalnya ada orang yang mencaci kita, bagaimana sikap kita yang seharusnya kita kembangkan? Ya, sangat bagus pertanyaannya Pak Dedi. Ya, para pemirsa mimbar TPRI, ya, agama Buddha dimanapun berada, ya, bahwa memang kebencian ini butuh perjuangan untuk kita mengatasinya, ya, sehingga kebencian ini bisa kita cut di dalam diri kita, ya, bisa kita potong di dalam diri kita, karena di dalam agama Buddha bahwa kebencian itu merupakan akar kejahatan, ya. Nah, kebencian ini, ya, akar kejahatan yang harus dilenyapkan dari dalam diri kita, ya. Maka untuk mewarnai dunia ini lebih indah, ya, kehidupan bermasyarakat kita lebih indah, ya, maka kita harus menjadi umat Buddha, ya, atau orang-orang yang bisa mengatasi kebencian, ya. Nah, para pemirsa, ya, Buddha mengajarkan, ya, beberapa cara agar kita bisa mengatasi kebencian ini ketika dia muncul di dalam diri kita, ya. Jadi yang pertama itu caranya adalah kita harus mengembangkan cinta kasih, ya, terhadap orang yang membuat kita marah, ya, atau yang membuat kita kesal, ya. Jadi yang pertama kita harus mengembangkan cinta kasih kepada orang yang membuat kita kesal, ya. Lalu yang kedua, kita juga harus mengembangkan, ya, belas kasih terhadap orang yang membuat kita marah atau orang yang membuat kita kesal, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengembangkan keseimbangan batin, ya, kestabilan mental kita, ya. Kita harus mengembangkan keseimbangan batin terhadap orang yang membuat kita kesal, ya, yang membuat kita marah, ya, yang membuat kita muncul benci, ya. Kemudian selain tadi, ya, kita mengembangkan cinta kasih, ya, kemudian belas kasih, ya, keseimbangan batin, ya, kita juga harus berusaha, ya, melupakan kebencian itu, ya. Ya, meskipun ini susah, ya, tapi agar kita tidak rugi, ya, kalau kita terus-terus, ya, menancapkan, ya, panah kebencian, memukul diri kita dengan kebencian, maka yang keempat itu kita harus berjuang untuk melupakannya,
Ya. Kemudian yang terakhir kita juga bisa ya dengan merenungkan kepemilikan karma kita. Mungkin ya kenapa orang-orang di kehidupan saat ini sering marah kepada kita ya, membenci kita, nggak suka dengan kita ya. Nah, kita harus merenungkan ya. Oh, mungkin itu karma kita dari masa lampau ya. Sehingga orang membenci kita ya, marah kepada kita. Itu Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Saja atas penyampaiannya. Mungkin sebagai kesimpulan yang bisa disampaikan kepada para pemirsa, bagaimana sebagai umat Buddha supaya kita dalam kehidupan ini tidak selalu marah, selalu membenci apa yang kita lakukan. Pak Saja, silakan. Ya. sampaikan. Ya, jadi para pemirsa mimbar agama Buddha dimanapun berada ya. Jadi tadi kami sudah panjang lebar ya mengupas tentang bahaya dari kebencian ya. Nah, pada kesempatan ini ya saya mengajak kepada seluruh pemirsa ya untuk mengembangkan kualitas hati yang baik ya, kebalikan dari kebencian ya, karena kebencian ya akan menimbulkan kerugian ya untuk diri kita sendiri, bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga kerugian terhadap orang lain ya, terhadap orang lain, dan juga kerugian untuk keduanya ya, diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oleh karena itu, para pemirsa mimbar agama Buddha ya, mari ya, kebencian ini ya harus kita hindari, harus kita buang jauh-jauh dari diri kita, dari hati kita, sehingga ya di negeri kita ini ya, di negara kita ini kita bisa hidup dengan rukun ya, hidup dengan bahagia, dengan damai. Bayangkan apabila ya kebencian yang terus kita bawa, kita sebar, maka ini akan membuat hidup kita menderita ya. Jadi demikian para pemirsa TPRI dimanapun berada. Terima kasih Pak Saja atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha yang berbahagia, demikianlah mimbar kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih sudah berbagi Pak Saja terkait dengan bahaya kebencian. Tidak hanya merugikan diri kita, tetapi juga bisa merugikan orang lain dan orang di sekitar kita yang kita sayangi. Demikian mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mari kita tutup mimbar ini dengan kita sama-sama melafalkan doa kebahagiaan semua makhluk dengan mengucapkan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan para pemirsa umat Buddha. Akhir kata, Namo Buddhaya.